Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Uzati Rahma, NPM 211001131131105, jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bung Hatta. Saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir pengantar ekonomi mikro dengan dosen pengampu Bapak Kasman Karimi, SE, MSI. Baiklah, kali ini saya ingin membahas materi tentang teori permintaan dan kurva permintaan. Pengertian teori permintaan. Teori permintaan menerangkan tentang ciri hubungan antara jumlah permintaan yang dilambangkan dengan Q/D dan harga yang dilambangkan dengan P. Berdasarkan ciri hubungan antara permintaan dan harga dapat dibuat grafik kurva permintaan. Analisis dalam bagian ini akan menerangkan ciri perhubungan antara permintaan dan harga dan pembentukan kurva permintaan. Beberapa penentu permintaan. 1. Harga barang itu sendiri. 2. Harga barang lain yang berkaitan erat dengan barang tersebut. 3. Pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat. 4. Corak distribusi pendapatan dalam masyarakat. 5. Cita rasa masyarakat. 6. Jumlah penduduk. 7. Ramalan mengenai keadaan di masa yang akan datang. Dalam membicarakan teori permintaan, ahli ekonomi membuat analisis yang lebih sederhana. Dalam analisis ekonomi, dianggap bahwa permintaan suatu barang terutama dipengaruhi oleh tingkat harga. Oleh sebab itu, di dalam teori, permintaan yang terutama dianalisis adalah hubungan antara jumlah permintaan suatu barang dengan harga barang tersebut. Dalam analisis tersebut, diasumsikan bahwa faktor-faktor yang tidak mengalami perubahan atau ceteris paribus. Tetapi, dengan asumsi yang dinyatakan ini tidaklah berarti bahwa kita mengabaikan faktor-faktor yang dianggap tetap tersebut. Permintaan terhadap suatu barang akan berubah apabila, contohnya, cita rasa atau pendapatan atau harga barang-barang lain mengalami perubahan pula. Fungsi permintaan adalah suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga barang dengan banyaknya barang yang diminta. Hukum permintaan berbunyi, makin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, makin tinggi harga suatu barang, maka makin sedikit permintaan barang tersebut. Jumlah barang yang diminta kita lambangkan dengan Q, sangat tergantung pada harga barang yang kita lambangkan dengan P. Dan adapun lambang dari teori permintaan serta keterangannya yang dapat kita lihat di slide ini. Sehingga, fungsi permintaan dapat dirumuskan Q dx sama dengan F. Daftar permintaan ialah suatu tabel yang memberi gambaran dalam angka-angka tentang hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminati masyarakat. Kurva permintaan adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang tertentu dengan jumlah barang tersebut yang diminta para pembeli. Dalam menganalisis permintaan, perlu disadari perbedaan antara dua istilah berikut. 1. Permintaan yaitu keseluruhan daripada kurva permintaan. Jadi, permintaan menggambarkan keadaan keseluruhan daripada hubungan antara harga dan jumlah permintaan. Yang kedua ada jumlah barang yang diminta, yaitu banyaknya permintaan pada suatu tingkat harga tertentu.
Kurva permintaan adalah kurva yang menunjukkan sifat hubungan jumlah barang yang diminta konsumen dengan harga barang tersebut. Pada kurva ini mempunyai kemiringan negatif, yang artinya kurva ini menurun dari kiri atas ke kanan bawah dan menunjukkan harga barang dengan permintaan berbanding terbalik. Dan ini adalah salah satu contoh gambar kurva permintaan. Dan ini adalah salah satu contoh gambar pergeseran kurva permintaan. Efek faktor bukan harga terhadap permintaan. 1. Faktor harga barang lain, yaitu barang substitusi dan barang komplementer. Yang kedua, pendapatan, yaitu barang inferior, barang esensial, barang normal, barang mewah, dan barang given. Yang ketiga, ada selera yang sifatnya kualitatif. Faktor harga barang lain. 1. Ada barang substitusi atau barang pengganti, yaitu barang yang digunakan dapat diganti dengan barang lain yang fungsinya sama. Contohnya kopi dan gula pasir. Ketika harga kopi naik, permintaan kopi akan turun yang kemudian diikuti turunnya permintaan gula. Hal ini disebabkan karena kopi dan gula pada umumnya dikonsumsi bersama. Yang kedua, ada barang komplementer atau barang pelengkap, yaitu barang yang berguna melengkapi barang lain. Contohnya ada teh dan gula. Faktor pendapatan. 1. Barang inferior, yaitu barang yang diminati oleh orang yang berpendapatan rendah. Contohnya mie instan dan singkong. 2. Barang esensial atau barang pokok, yaitu jenis barang yang ketersediaannya sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya beras, kopi, dan gula. Yang ketiga, barang normal, yaitu barang yang elastis berpengaruh terhadap perubahan permintaan dan pendapatan. Contohnya seperti baju, tas, dan sepatu. 4. Barang mewah atau barang superior, yaitu barang yang dibeli ketika pendapatan relatif tinggi, contohnya emas, berlian. Yang kelima, ada barang given, yaitu barang yang permintaannya meningkat ketika harga naik dan turun ketika harga turun, contohnya barang antik. Sekian dari video saya, terima kasih telah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan.